Halo Ibu dan Bapak Guru. Pada kesempatan ini izinkan saya Pak Komang Budiannya, Guru SMA Negeri 2 Banjar, akan menyampaikan aksi nyata topik 1 Merdeka Belajar dengan topik menyebarkan pemahaman Merdeka Belajar. Ibu Bapak sudah siap untuk mengikuti kegiatan ini? Ayo kita mulai. Nah, Ibu Bapak Guru, pernahkah Ibu dan Bapak melihat logo-logo seperti ini? Yaitu logo Merdeka Belajar, logo Merdeka Mengajar. Wah, pasti dari kita Ibu akan bertanya, apa sih makna dari logo-logo Merdeka di sini? Kok ada tulisan Merdeka, Merdeka Mengajar, Merdeka Belajar? Baik Ibu Bapak Guru, pasti semuanya akan penasaran. Kita mulai dari ini. Nah, ketika kita mendengar kata merdeka, coba kita tanya siswa kita, mereka pasti akan bertanya juga, wah asik nih sekolah sekarang, boleh belajar, boleh tidak. Melanggar aturan sekolah tidak dihukum, karena kita merdeka belajar. Nah, apa sih merdeka belajar itu? Kenapa sih namanya merdeka belajar? Baik, kita mulai dari ini. Kalimat-kalimat itulah yang sering kita dengar di antara obrolan siswa saat mendengar adanya kebijakan baru atau perubahan kurikulum tentang penerapan konsep merdeka belajar di sekolah. Mari kita simak, apa sih maksud merdeka belajar di sini? Ibu Bapak, jika menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, merdeka mempunyai makna bebas, tidak terikat, dan berdiri sendiri atau mandiri. Merdeka belajar mempunyai konsep belajar mandiri, tidak diperintah oleh guru atau orang tua. Siswa belajar secara mandiri karena belajar merupakan kebutuhan masing-masing. Kurikulum merdeka. Nah, kita sekarang membahas tentang kurikulum merdeka. Jadi kurikulum merdeka adalah kurikulum dengan pembelajaran intrakurikuler yang beragam, di mana konten akan lebih optimal supaya peserta didik kita itu memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi. Guru memiliki keleluasaan untuk memilih berbagai perangkat hajar sehingga pembelajaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan belajar dan minat peserta didik kita. Nah, konsep merdeka belajar itu dan konsep merdeka mengajar itu sebenarnya diambil dari intisari filosofi ajaran Ki Hajar Dewantara, tokoh pendidikan nasional kita. Ki Hajar Dewantara mengartikan manusia merdeka, yaitu manusia yang bersandar pada kekuatan dirinya sendiri, tidak tergantung kepada orang lain. Nah, berikut beberapa hal penting dalam pemahaman merdeka belajar. Di antaranya, mengenali dan memahami diri sebagai pendidik, mendidik dan mengajar, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Nah, yang keempat, ini penting, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti dan pendidikan yang mengantarkan kepada keselamatan dan kebahagiaan peserta didik kita. Jadi ini semua diambil dari nilai-nilai murni ajaran Ki Hajar Dewantara, ya, Ibu Bapak. Nah, kemudian kita lanjutkan. Dari filosofi Ki Hajar Dewantara, kita juga belajar tentang proses menuntun, yaitu dalam proses menuntun atau pengembangan potensi diri siswa, pendidik memberikan kebebasan kepada siswa mengeksplorasi kemampuan dengan bimbingan dan arahan yang tepat dari pendidik agar anak kita itu tidak kehilangan arah dan membahayakan diri. Proses ini akan mendorong anak menemukan kemerdekaannya dalam belajar. Jadi ini maksudnya, kemerdekaannya dalam belajar, ya, Ibu Bapak ya, oke, mengeksplorasi kemampuan ya, tapi dengan bimbingan dan arahan yang tepat dari pendidik agar tidak kehilangan arah. Oke, lanjut. Konsep merdeka belajar itu sendiri merupakan salah satu inovasi dari Bapak atau Mas Menteri kita, Menteri Pendidikan Kebudayaan Republik Indonesia, Kemendikbudristek, yang memberikan kebebasan pada peserta didik ya untuk memilih apa yang mereka sukai. Oke. Nah, lanjut. Oke, lanjut. Kita ke ini. Nah, jadi dengan konsep merdeka belajar dan merdeka mengajar, diharapkan dengan adanya program merdeka belajar ini, peserta didik dan guru dapat merdeka
Dalam artian berinovasi dalam belajar dan mengajar. Ya, Ibu Bapak? Oke, udah paham kan? Apa maksud daripada konsep merdeka mengajar dan merdeka belajar? Selanjutnya adalah, oke,